Dan ini dia hari yang ditunggu-tunggu, dan mengingat banyak data ekonomi yang akan sampai ke hari atau di malam hari, kita harus simak lebih dulu kira-kira poin-poin apa yang mungkin akan menjadi poin utama atau bahkan sentimen atau penggerak sentimen market. Nah, terlebih ini adalah kaitannya dengan apa yang akan terjadi berikutnya setelah data non-farm. Ingat, semua statement dari Powell 2 minggu terakhir itu sudah memberikan clue ataupun petunjuk bahwasanya dari salah satu data, baik itu non-farm payroll ataupun bahkan inflasi, itu akan mengerucut kepada tindakan yang akan dilakukan oleh Fed di pertemuan berikutnya. So, ini dia alasannya. Faktor penggerak market ada 3 poin di sini. Yang pertama, data ekonomi. Kembali kita dapatkan data yang relatif lebih lemah setelah sehari sebelumnya kita dapatkan job openings ataupun bahkan data ISM manufacture yang relatif sedikit lebih baik. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesepakatan dagang antara Amerika dan Vietnam yang sempat tentunya membangkitkan selera pasar terhadap risk asset ataupun bahkan terhadap dolar. Tapi setelah malam hari semua akan berbalik kepada efek dari data ADP yang sangat bisa dibilang mengejutkan. Kemudian juga dampak dari tarif yang tentunya semakin dekat dengan deadline tarif 9 Juli. Oke, yang pertama kita lihat dari review data terlebih dulu. Yang kita dapatkan adalah data ADP yang ternyata rilisnya adalah minus atau negatif 33.000 dari sebelumnya 29.000. Jadi 29.000 pun ini sebetulnya dapat angka yang bisa dibilang revisi ya, karena bulan sebelumnya terdapat di angka 37 atau 39.000. Jadi dia direvisi turun ke 29.000, ekspektasinya 99.000, meleset sangat-sangat jauh, dan ini menandakan tingkat ataupun bisa dibilang pertumbuhan dari pasar tenaga kerja Amerika yang sudah mulai melambat. Dan ini pula yang sebetulnya memicu kekhawatiran jangan-jangan non-farm payroll nanti malam juga akan relatif lebih rendah daripada perkiraan. Nah, tapi kemudian yang kabar menunjukkan kembali adalah terkait dengan inventory crude oil. Kalau Anda lihat angkanya merah, dan itulah kurang lebih meleset dari perkiraan. Perkiraan akan ada kurang lebih pengurangan di minus 3,5 juta, tapi resultnya adalah masih positif 3,8 juta. Yang artinya terdapat peningkatan volume ataupun peningkatan pasokan. Artinya lagi, ini berarti menandakan konsumsi yang relatif lebih lemah atau berkurang, teman-teman. Dan seharusnya dampak ini akan membuat harga minyak relatif turun. Memang dia sempat turun, tapi sayangnya tidak bertahan lama, karena berikutnya ada berita terkait dengan survei dari Dallas Fed yang menunjukkan bahwa aktivitas dari minyak dan juga gas itu turun ke level kontraksi atau zona kontraksi di kuartal 2 tahun 2025. Sehingga akhirnya kalau lihat dari jumlah rigs ataupun jumlah sumur pengeboran ternyata banyak berkurang. Ini berarti akan ada terjadi gangguan pasokan, yang berarti juga kemungkinan potensinya inilah yang akan mungkin ke depannya ada kesempatan untuk melihat harga minyak mulai kenaikan. Dan itu yang terjadi tadi malam, dia naik dari level $65 menjadi $67, walaupun saat ini dia bertahan di level $66. Tapi catatannya begini, teman-teman, meskipun data ini membuat harga minyak sempat mulai kenaikan, tapi secara fondasi ataupun fundamental kita akan berhadapan dengan OPEC meeting yang akan terjadi di akhir pekan ini, dan kelihatannya OPEC masih tetap akan melanjutkan pompa atau ya melanjutkan kuota produksi. Nah, ini artinya kalau misalkan dilihat dari skemanya, harusnya kenaikan ini hanya relatif bersifat sementara. Ya, walaupun dengan demikian juga kita tidak kalah menarik, karena hari ini dan semua data juga akan memicu terkait dengan kekhawatiran apakah permintaan global itu akan lemah atau tidak. Tentunya dengan data-data ekonomi Amerika yang lemah, dikhawatirkan segala sesuatu terkait dengan tingkat konsumsi itu akan relatif lebih lemah juga. Kalau itu terjadi, otomatis harga minyak akan kembali mengalami penurunan. Nah, sementara itu tanda-tanda pelemahan dari pasar tenaga kerja terlihat lebih awal dari data ADP. Sebetulnya kalau kita lihat dari data 3 bulan terakhir saja, Anda bisa lihat di situ tabel menunjukkan 3 bulan terakhir. Awalnya diperkirakan kurang lebih ada 114.000 dari 147.000, atau tepatnya 155 direvisi ke 147, ternyata resultnya adalah 62.000. Kemudian dari 60.000, lalu kemudian ekspektasi 111.000 ternyata muncul dengan 37.000. Kurang lebih dia turun setengahnya. Kemudian yang terjadi tadi malam, yang diperkirakan dari 37.000 untuk naik ke 99.000, ternyata hasilnya adalah minus 33.000. Artinya kalau lihat secara tren agak
ya bisa dibilang tidak terlalu mengagetkan ya kalau memang ternyata tren dari ADP ini relatif turun. Tapi kalau secara agregat dia turun berarti menandakan pasar tenaga kerja Amerika yang relatif lebih lemah. Cuman tunggu dulu, data ini bukan berarti akan menjadi patokan utama bahwa non-farm payroll pun akan mengalami ataupun datanya ya bisa dibilang turun lebih rendah sampai ke angka di bawah 0. Nah, ini hanya memberikan indikasi bahwa pasar tenaga kerja atau situasi pasar tenaga kerja di Amerika relatif mulai melambat, sehingga dikhawatirkan kemungkinan akan menjadi pondasi dasar perhitungan kepada non-farm payroll juga. Atau dengan kata lain, ya minimal akan ada indikasi bahwa data non-farm payroll pun akan relatif lemah. Maka dari itu, kalau kita perhatikan dari gejala-gejala tersebut dalam 1 tahun terakhir bahkan atau dalam 6 bulan atau 7 bulan terakhir dari sejak bulan Januari, kita melihat yang tertinggi adalah 183.000, itulah data bulan Januari yang dirilis di bulan Februari. Kemudian juga ini adalah berarti menandakan yang terlemah. Tapi minus 33.000 itu adalah level terlemah sejak tahun 2023. Ya, kalau begitu posisi ini seharusnya mencerminkan bahwa Fed mungkin akan bergeser. Tapi karena kita masih tetap harus tunggu sampai non-farm payroll, ya mau tidak mau kita tunggu sampai nanti malam. Oke, sementara itu saking mendekatnya deadline, Trump berupaya untuk merealisasikan sejumlah kesepakatan dagang dan salah satu yang sudah terwujud adalah dengan Vietnam. Walaupun kalau kita lihat secara detailnya, kelihatannya ini bukan kesepakatan yang menarik ya. Karena kalau saya perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump dalam terus sosial medianya, saya tidak menemukan kalimat yang menguntungkan untuk Vietnam. Tapi kita lihat di sini. Detailnya adalah tarif 20% untuk setiap dan semua barang yang dikirim ke Amerika secara langsung. Sementara itu kalau misalkan dikirim tidak langsung alias disebutnya transshipping, yang berarti mungkin dari Vietnam singgah dulu ke kota lain ataupun negara lain baru langsung masuk ke Amerika, itu akan dikenakan tarif 40%. Saya tidak tahu apakah ini bentuk hukuman atau mungkin korelasinya masih tetap dalam ya tarif yang memang akan dilakukan untuk Vietnam. Kemudian yang ketiga adalah Vietnam akan memberi akses total Amerika ke pasar perdagangan mereka. Dan itu berarti Amerika bisa menjual produk SUV ataupun kendaraan bermesin besar di Vietnam atau ke Vietnam tanpa tarif alias tarif 0%. Nah, Anda bisa lihat di sini dari 4 atau 3 poin utama yang disampaikan oleh Trump, sebenarnya saya tidak juga menemukan terkait dengan mungkin bisa dibilang menguntungkan bagi Vietnam. Tapi who knows, mungkin ada penilaian lain atau detail lain yang akan segera menyusul. Tapi intinya, bagi para ekonom ataupun para analis menilai bahwa ini kesepakatan yang sifatnya sepihak. Jadi kita tidak lihat ini adalah fair untuk mitra dagang, melainkan lebih kepada kemenangan untuk Donald Trump. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam deadline minggu depan di tanggal 9 Juli akan terjadi hal serupa apa tidak? Tentunya ini yang masih menjadi tanda tanya sehingga masih menjadi faktor ketidakpastian. Itu sebabnya kenapa dolar kembali melemah dan semua terkait dengan tarif ternyata relatif lebih bersifat melemahkan US dollar. Kalaupun terjadi kesepakatan dengan negara-negara tertentu atau mitra dagang, ya sebetulnya proyeksinya adalah dolar akan menguat tapi itu bersifat sementara. Karena ujung-ujungnya nanti akan kelihatan bahwa itu akan membebani ekonomi Amerika. Oke, kemudian terkait dengan non-farm payroll nanti malam, setelah ditelusuri ternyata Goldman Sachs melihat ada proyeksi atau potensi mungkin akan terjadi penurunan pada pasar tenaga kerja atau non-farm payroll dengan asumsi bahwa proyeksinya adalah ke 85.000. Ini lebih rendah daripada ekspektasi kami yaitu 100.000. Jadi kalau misalkan lihat dari data ya bisa dibilang estimasi pasar yang rata-rata berada di 113 atau bahkan di beberapa economic calendar 120.000, maka kita lihat ini paling ekstrim, paling jauh. Kalau memang ini terrealisasi, maka secara keseluruhan kita akan melihat pergeseran atau lebih mendominasi kepada pergeseran sikap hawkish ke dovish bagi Federal Reserve, dan seharusnya ini juga memberikan peluang untuk penurunan suku bunga di bulan Juli. Tapi tunggu dulu, karena kita masih tetap harus melihat dari beberapa data ekonomi, bukan hanya non-farm payroll hari ini saja. Ingat yang dikatakan oleh Powell, kalau misalkan data Juni, Juli, dan Agustus terutama inflasi relatif lebih turun, maka mungkin dia akan bertindak. Tapi khusus untuk non-farm payroll, kalaupun hanya ya katakanlah let's say cuma nyangkut di 100.000 atau bahkan mungkin 85.000, yang paling penting adalah data kedepannya, karena penurunan ini berarti diartikan sebagai penurunan 1 poin data. Nah, artinya di sini kita perlu lihat lebih jauh, menelaah lebih lanjut. Yang jelas, kalau memang ternyata dari data ADP kemarin yang anjlok sampai minus 37 atau 33.000, itu membuat non-farm payroll juga diperhitungkan akan turun.
Maka yang kemungkinan akan terjadi atau yang diantisipasi oleh para pelaku pasar adalah terkait dengan kemungkinan terburuk, yaitu kaitannya dengan pemangkasan 50 basis point di bulan September. Jadi in case ternyata ini tidak memberikan harapan untuk penurunan di bulan Juli, maka ini akan kemungkinannya akan dikalkulasikan untuk penurunan di bulan September. Itu berarti Jackson Hole Symposium di bulan Agustus mau tidak mau menjadi sinyal yang paling pas ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Oke, kita lihat alasan dari Goldman Sachs. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan kebijakan imigrasi, lalu kemudian terkait dengan PHK federal yang sudah diberlakukan atau dilakukan sejak Januari, kemudian juga tingkat pengangguran diperkirakan naik tipis, dan akhirnya pertumbuhan upah. Nah, Goldman Sachs memberikan alasan yang paling menguatkan, yaitu kalau misalkan upah ini terus melambat, maka kita akan dapat lihat sikap kebijakan Fed bergeser ke sisi dovish jauh lebih cepat. Berarti kalau begitu kita asumsikan bahwa ini adalah dampaknya tekanan pada US dollar. Itu berarti pula emas kemungkinan akan naik, saham kemungkinan akan turun. Hati-hati teman-teman, reaksi atau respon marketnya saat spontan rilis data, kalau memang ternyata data relatif lebih lemah, maka dolar akan melemah dan itu juga akan membuat saham turun karena ekonomi dianggapnya melambat. Dan itu tidak bagus untuk ekonomi. Nah, sebaliknya, kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih kuat, maka angka yang kuat ini saya perkirakan mungkin 130 ataupun mungkin 135.000. Nah, ini akan membuat dolar akan mengalami penguatan, tapi mungkin relatif terbatas karena angkanya relatif kecil atau relatif terbatas dari jarak ekspektasi. Kalau misalkan ternyata angkanya extremely higher, atau lebih tepatnya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Anggaplah misalkan ekspektasinya 120.000, ternyata angka aktualnya muncul di 150.000 atau lebih tinggi. Nah, kalau ini terjadi, maka dolar akan relatif kuat lebih lanjut dan emas berarti akan terkoreksi dua support ke bawah. Dan itu berarti akan memberikan dampak kepada emas untuk turun di bawah 3.300 kembali atau mendekati 3.300. Nah, intinya adalah kalau lihat dari secara keseluruhannya, semua market akan tertuju pada data-data yang memang sifatnya sensitif untuk perkembangan lebih lanjut terkait dengan kebijakan suku bunga bank sentral. Jangan lupakan juga di malam hari selain data ini tentunya akan ada data ISM service. Oke, sekedar mengingatkan kembali teman-teman. Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh secara signifikan dengan sentimen berikutnya. Tapi bukan berarti besok tidak akan ada kendala, karena besok dengan liburnya market, ada kecenderungan emas kemungkinan akan bergerak statis ataupun ya mungkin stabil ya. Tapi pada dasarnya kalau misalkan ternyata terjadi kejutan dengan angka di bawah 100.000, yes, definitely kita mungkin akan lihat emas merangkak bertahap sampai ke 3.400 atau bahkan lebih dan berlanjut mungkin ke minggu depan. Nah, untuk ekonomi kalender hari ini tadi saya sudah ingatkan. Jadi intinya semua data yang harusnya muncul di hari Jumat berhubung inilah Independence Day, maka ditarik ke hari Kamis dan semua numpuk di hari Kamis. Salah satunya adalah average earnings atau average hourly earnings. Kemudian disatukan dengan data klaim pengangguran mingguan yang biasanya memang muncul di hari Kamis. Kemudian juga terkait dengan ISM Service PMI atau ISM Non-Manufacturing PMI. Terkait dengan ISM Service, saya rasa kalaupun setelah November ada baiknya Anda exit karena beberapa kali kita lihat data ISM Service itu selalu mendukung US dollar. Jadi saran saya setelah data ini beres, Anda persiapkan untuk exit segera. Kalau kemudian kalaupun mau entry lagi, tunggu besok atau bahkan di hari Senin. Karena berarti praktis besok tidak akan ada banyak pergerakan. Nah, khususnya kalau misalnya kita kaitkan dengan suku bunga, maka semua data negatif atau semua data yang relatif lebih rendah itu akan menunjang kepada ekspektasi penurunan suku bunga.